Iya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari sektor pelayanan Kolose dengan judul lagu Semua Baik. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu. Kami menyapa Tuhan dalam sukacita, dalam pujian dan doa kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Allah yang bekerja di antara kami, supaya hati pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Ketika kami membaca, ketika kami mendengar, ketika kami diberi pengertian, kami semakin memahami akan kebaikan Tuhan. Dan kami semakin diberkati dalam tahun-tahun hidup kami. Untuk itu berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, bacaan renungan kita dalam ibadah keluarga pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15. Sampai ayatnya yang ke-25. Kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manaseh. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian. Dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan.
Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke tanah Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dalam ibadah keluarga 8 Juli 2020 ini. Agak sedikit berbeda, tidak seperti yang semula ya. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah keluarga, sharing firman Tuhan dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita jemaat Tuhan dari sektor Filipi. Ya, ada 4 orang ini penyanyi-penyanyi, nanti beliau akan mengisi pujian juga. Lalu di sebelah kiri saya juga ada dari sektor Kolose yang juga akan mengisi pujian, dan didampingi juga ada 2 penatua dan juga diaken dari sektor Efesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Tema malam ini kerjasama berbuah manis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya baik di sini ada presbiter dan juga ibu-ibu, ya. Sederhana saja ketika kita mau coba berbicara tentang kerjasama, pasti kita sudah langsung menangkap apa itu kerjasama, ya. Bahwa kerjasama itu membantu kita untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Pekerjaan tanpa kerjasama tidak akan bisa kita lakukan. Jadi kita butuh kerjasama dalam membangun sesuatu yang kita inginkan. Nah, saya ada Bu Nelly di sini, ada Bu Diaken Nelly dan juga Penatua Sri Penny. Ya, mungkin ada pengalaman sedikit berkaitan dengan kerjasama, ya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam pelayanan. Ya, nanti baru kita coba tanya. Ada Ibu Limbongan dan juga Ibu Tandizik dan Ibu Mike, bagaimana kerjasama di dalam konteks jemaat dan juga dalam konteks keluarga. Baru nanti kita akan bersama-sama Pak Pendeta masuk dalam firman Tuhan berkaitan dengan Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-25. Ya, silakan. Mungkin Ibu Diaken Nelly dan Ibu Penatua Sri Penny, siapa duluan ini, ya? Amin mata mereka Bapak Ibu, ya. Ya, baik, silakan. Berkaitan kerjasama dalam pelayanan bagaimana? Mungkin saya sampaikan contohnya kerjasama dalam pelayanan. Contohnya yang ada di sektor aja, posisi Polsek dan Waporsek. Nah, kalau misalkan kan kalau posisi Polsek kita itu posisinya dia itu seorang pekerja. Jadi mungkin pas waktu ada ibadah, mungkin waktunya ketika dia lembur itu kan nggak bisa dipastikan dia sampai jam berapa. Kalau kita menunggu Polsek datang, maka jelas ibadah kan nggak akan bisa berlangsung tepat waktu. Nah, itu perlu adanya kerjasama dengan majelis tempat ataupun Wapolsek untuk saling bagaimana caranya pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa terganggu dengan satu orang gitu. Ya, saling melengkapi ya. Kerjasama saling melengkapi ya. Ya, Bu Penatua Sri Penny Sugeng, bagaimana dalam konteks pelayanan di majelis jemaat? Ya, baik Pak Pendeta, berkaitan dengan kebersamaan dalam pelayanan, seperti pengalaman saya pribadi, saya menadari bahwa saya ini ada banyak kekurangan ketika dalam pelayanan. Maka saya membutuhkan orang-orang sekitar saya untuk mendukung saya, untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi ketika saya melayani itu saya tidak bisa berjalan sendiri, saya pasti membutuhkan dukungan dari rekan-rekan saya, rekan sepelayanan dan juga dari jemaat. Jadi yang jelas membutuhkan topangan doa, membutuhkan dukungan, biarlah dukungan itu saling melengkapi, saling menguatkan sehingga pelayanan akan berjalan. Sehingga apa yang menjadi kekurangan saya tertutupi oleh kebersamaan dalam pelayanan itu.
Baik, yang melengkapi juga ya. Satu dengan yang lain kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, lalu dari kekurangan itu kita melengkapi. Itu dalam konteks pelayanan baik di sektor maupun juga di tengah persekutuan di jemaat dalam melayani. Bu Mika dulu deh, Bu Mika dari sektor Kolose ini ya, dalam konteks pelayanan di jemaat bagaimana? Baik Pak Pendeta, saya mungkin agak sedikit ada pengalaman khususnya untuk muger di sini. Misalnya suatu ketika kita ingin semua pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, sedangkan di satu sisi kita terkadang terhalang oleh pemusik. Nah, ibarat orang masak begitu kurang garam. Kalau tanpa musik jadi satu dengan yang lain di dalam pelayanan itu harus saling mendukung. Akhirnya kalau musik bisa ada seseorang yang melayani di situ, kemudian kita yang penyanyinya juga sudah siap untuk melayani, sama-sama kedua-duanya bisa saling mendukung sehingga pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan itu kita berikan yang terbaik maksimal seperti itu. Baik. Jadi kalau saya bisa lihat dari pemaparan baik dalam konteks sektor, dalam konteks pelayanan majelis dan juga jemaat, semua mau mengatakan tentang bahwa pelayanan itu dapat terwujud sampai pada tujuannya kalau kita bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Dan kita menyadari bahwa kita punya kekurangan masing-masing, ya. Dan memang begini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan juga saudara di jemaat di rumah, bahwa kehidupan kita kalau kita mau sampai pada satu tujuan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan topangan. Kita membutuhkan dukungan. Kita ingin supaya memotivasi satu dengan yang lain secara bersama supaya sebuah tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Nah, saya mau ajak kita melihat. Nanti kita masih ada diskusi sedikit ya. Saya mau ajak kita melihat bagaimana Gideon, bagaimana sampai dia bisa untuk mengalahkan orang-orang Median. Nah, orang-orang Median itu adalah keturunan dari Abraham juga, ya. Orang-orang Median itu keturunan Abraham, ya, dari Keturah, istri ketiga dari Abraham, ya. Setelah Sarah mati, lalu dia menikah dengan Keturah, lalu anaknya itu salah satu orang Median dan inilah keturunannya. Jadi sebenarnya orang Israel dan juga orang Median ini masih ada punya hubungan dari satu keturunan, ya. Nah, bagaimana kembali Gideon sampai dia bisa sampai pada tujuan, dia memenangkan sebuah proses yang Tuhan percayakan. Gideon kira-kira mampu sendiri nggak? Nggak bisa. Dia membutuhkan orang lain. Ya, yang pertama Gideon butuhkan siapa? Tuhan. Ya, dia butuhkan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupannya untuk memenangkan sebuah perkara yang besar di depan. Bagaimana dia membutuhkan Tuhan? Tuhan harus berjumpa dengan dia melalui malaikatnya. Dia harus mau dipakai oleh Tuhan dulu. Ya, itu Gideon. Jadi dia mau berjumpa dengan Tuhan dan percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, dari situ memulai sebuah proses. Setelah Gideon dipanggil Tuhan melalui malaikatnya, lalu ada perjumpaan antara Tuhan dan Gideon, dan juga Tuhan memerintahkan sesuatu. Gideon taat. Ya, taat dia. Dia tidak hanya berjumpa dan percaya apa kata Tuhan, tapi dia juga taat apa kata Tuhan. Bagaimana kata Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca pasalnya 7 ayat pertama dan seterusnya sebelum ayatnya yang ke-15, di situ gambaran bagaimana Gideon dipanggil juga Tuhan oleh Tuhan untuk berperang. Dia sudah kumpulkan itu orang-orang Israel. Kumpulkan orang Israel. Ternyata ada penyaringan juga untuk membangun sebuah kerjasama itu orang-orang tertentu, ya, yang memang dipilih dalam konteks pelayanan, ya, bahwa Tuhan meminta Gideon mengumpulkan. Setelah itu coba kita lihat Hakim-Hakim pasal 7 ayatnya yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Penyaringan yang pertama apa? Nyalinya. Jadi kalau dalam konteks melakukan kehendak Tuhan itu nyali itu harus berani. Konsekuensinya ada, ya. Jadi diuji dulu nyalinya bagaimana. Kalau nggak berani pulang. Berapa yang pulang itu? 22.000 orang. Ya, sudah nyalinya
Lalu yang kedua, penyaringannya apalagi itu? Ini untuk kerjasama sama Gideon untuk masuk dalam sebuah proses keberhasilan. Tidak gampang. Ayat 4, coba lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Jadi penyaringan lagi, disuruh pergi ke sungai minum. Ya, penyaringan kedua apa? Diuji dia. Bagaimana cara dia minum? Ada yang minum dengan berlutut dan juga langsung mulutnya, lidahnya masuk ke air, ya. Dan ada juga yang pakai tangan. Nah, Tuhan bilang begini, coba dari 10.000 itu berapa orang? Nah, ketika dia lihat Tuhan, oh ternyata yang pakai tangan masuk ke mulut itu hanya ada 300 orang. Ya, jadi ada penyaringan dari 10.000 itu turun lagi menjadi 300 orang. Nah, itu bentuknya. Ketika Gideon, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada mereka, tidak gampang. Ada penyaringan tahap demi tahap sampai pada prosesnya. Dia percaya Gideon kepada Tuhan, berjumpa Tuhan, percaya perkataan Tuhan, taat mengikuti, lalu Tuhan saring orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Karena apa? Gideon dan orang-orang Israel akan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan sampai pada 300 orang. Selesai di situ? Enggak. 300 orang ini diuji lagi ketaatannya. Bagaimana saat mereka berperang? Dia mengikuti Gideon enggak? Apa yang difirmankan Tuhan melalui Gideon, dia ikut enggak? Nah, itu juga menjadi catatan. Jadi enggak gampang untuk mencapai sebuah kemenangan. Ada proses, ada tahapan. Pertama berjumpa Tuhan, taat mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Baru yang ketiga itu bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kerjasama bukan yang utama, tapi dalam konteks pelayanan yang paling utama itu kita berjumpa Tuhan dulu, lalu mendengarkan perkataan Tuhan dan taat terhadap Tuhan. Baru kemudian kita membangun kerja sama. Nah, Gideon berhasil bangun kerja sama nggak? Kira-kira saya mau tanya sama ibu-ibu yang diberkati ini. Kira-kira dari 300 orang itu yang bersama Gideon, kira-kira semua suka Gideon nggak? Ada nggak ibu nggak suka sama Gideon? Ada. Nama kepala ya. Kemungkinan ada yang nggak suka sama Gideon. Kira-kira bagaimana? Gideon langsung sikat habiskan dia, langsung dikesampingkan, langsung disikut dia. Dia nggak suka sama saya. Saya sikut aja, nggak usah gabung sama 300 ini. Enggak. Tidak, buktinya 300 tetap ada. Nah, ini bukti seorang kepemimpinan. Seorang Gideon harus punya sikap. Dia harus bisa bekerja sama dengan orang yang suka menyukai dia atau orang yang tidak suka dengan dia. Nah, itu menjadi catatan bahwa kita tidak bisa tetap berjalan dengan orang yang suka dengan kita. Bahwa kita juga diminta oleh Tuhan berjalan dengan orang yang tidak menyukai kita. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana ujungnya? Menang nggak? Menang. Akhirnya Gideon menang. Ya, karena apa? Kerjasama. Pertama, berjumpa Tuhan, percaya firman-Nya, taat. Lalu yang kedua, yang ketiga, mampu bekerja sama. Nah, kira-kira ibu-ibu, menurut ibu-ibu, kita bisa lakukan itu nggak dalam konteks kehidupan berjemaat dan juga di keluarga? Nah, kalau di keluarga bagaimana menurut ibu-ibu? Kalau di keluarga, bisa nggak kita bangun perjumpaan dengan Tuhan, taat sama firman, lalu bangun kerjasama? Ya, sering berantem nggak ibu dengan anak? Jarang ya. Nah, yang sering berantem siapa? Yang sering berantem? Sering juga berantem. Iya, rumah tangga biasa. Kadang ada masalah ya. Iya. Karena anak tidak dengar. Karena tidak dengar. Kasih tahu begini, mereka punya prinsip sendiri. Iya. Memang kan lain kepala lain isinya, tak Pak ya. Jadi memang saya bilang A, mereka bilang B yang lebih bagus gitu. Iya. Jadi ya namanya anak-anak sudah besar ya Pak ya. Jadi kita cari solusinya, jalan tengahnya bagaimana yang terbaik. Iya, luar biasa. Berarti ada solusi jalan tengah yang mau diambil ya. Nah, kalau Bu Limbongan, bagaimana pengalamannya? Kira-kira di rumah itu bisa kerjasama nggak?
Bisa ya, luar biasa. Gimana cerita-cerita dulu? Bagaimana pola kerjasamanya? Ya kadang-kadang juga berdebat dulu, tapi lama-lama ya bisa ketemu, bisa sepakat apa yang ya memang perbedaan itu saya dengan Ardan salah satunya. Oh, nama putra Ardan ya? Oh, baik. Ya. Ya sudah mulai. Supaya jemaat tahu, jangan sampai Ardan dipikir suaminya, padahal Pak Limbongan suaminya ya. Oke, ya Ardan ya. Oke. Biasa kan berdebat sedikit, tapi lama-lama dia juga bayangkan memang ini yang harus saya lakukan ini. Jadi ya itulah kerjasama yang baik. Iya. Menjaga juga adik-adiknya, kadang-kadang ada suruh belajar atau apa itu yang terkecil, dia bisa menjaga juga adiknya, suruh belajar, mengajari. Jadi itu kerjasama yang baik. Kalau saya lihat yang pertama sudah berjumpa Tuhan di keluarga ya. Lalu kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan dan berusaha taat. Hanya ketika membangun kerjasama ada sedikit perbedaan, karena ada penilaian-penilaian masing-masing begitu ya. Begitu juga Bu Tandisik ya. Baik. Kita punya perbedaan-perbedaan. Nah, tapi yang bagusnya adalah ibu-ibu coba mencari jalan keluar. Nah, Bapak Ibu, saudara di rumah juga harapannya kita tahu bahwa untuk membangun kerjasama tidak gampang antara bapak, ibu dan anak ya. Tetapi bagaimana kita membangun proses bersama mencari jalan tengahnya. Kalau ada perbedaan, cari jalan tengah. Apalagi sekarang ya, masa-masa pandemi ini, kalau mau bicara tentang anak kita pulang jam berapa, kita di rumah, bagaimana kita berpikir semua ke sana begitu ya. Tapi jangan sampai gara-gara anak-anak pergi kerja atau pergi kemana, hati kita menjadi tidak damai sejahtera ya. Tetap doakan mereka. Tapi yang jelas begini, kerjasama itu penting. Dia akan masuk pada level yang baik ketika tadi yang saya katakan, percaya kepada Tuhan, taat pada firman-Nya, membangun kerjasama dengan kerendahan hati. Itu penting. Jangan Bapak Ibu karena merasa orang tua merendahkan anak ya. Jangan baru dia anak ya berani melawan orang tua ya, anak-anak di rumah. Tetapi saya mau katakan, kerendahan hati membangun sebuah kerjasama yang baik. Tidak hanya di rumah tangga, tapi juga di dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau persekutuan kita dibangun dengan kerendahan hati, kerjasama bisa. Kenapa? Kerendahan hati memahami kekurangan masing-masing. Tadi kalau dari awal yang sudah disampaikan ibu-ibu, bahwa kita bisa melengkapi satu dengan yang lain, karena kita punya kekurangan masing-masing. Tapi juga mau untuk dilengkapi kekurangan kita. Kita mulai dengan semua proses yang baik ya. Jadi kalau Pak Pendeta mau bilang sharing ibadah keluarga kita malam ini, mau mengatakan yang pertama, kita harus membangun perjumpaan dengan Tuhan. Jangan berhenti, rajin-rajin bangun perjumpaan dengan Tuhan. Semakin banyak kita membangun perjumpaan dengan Tuhan, kita lagi mengikat hubungan dengan Tuhan, kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan kita di hadapan Tuhan bagaimana? Ketaatan itu menjadi dasar kita untuk hidup terus terkontrol di dalam Tuhan. Yang ketiga, kerjasama kita dalam keluarga bisa dibangun dan juga di jemaat kalau kita punya kerendahan hati. Bukan tentang siapa yang lebih besar, orang tua atau anak, atau siapa yang lebih besar di jemaat. Dia kan penatua pendeta lebih besar daripada jemaat, enggak. PHMJ lebih besar, enggak. Tapi justru kita semua menjadi pemimpin yang rendah hati, yang mau membangun hubungan dengan semua orang. Pemimpin yang baik itu, baik dalam keluarga dan jemaat, dia bisa merangkul orang yang suka dan tidak suka dengan dia. Jemaat, keluarga, juga anakmu, ada yang suka dan tidak suka, berusaha merangkul mereka. Dan tolong jangan lagi ada anak kesayangan di rumah. Sayang semua anaknya. Nanti yang laki anaknya mama, yang perempuan anaknya papa. Nah itu loh, saya di rumah hanya satu anak saya. Bersyukurlah dia, karena kami menyayangi dia. Saya sayang, istri saya sayang. Mungkin kalau ada satu lagi, kami berusaha untuk menyayangi semua sama ya. Karena kasih sayang itu juga obat yang baik, membuat anak tidak menjadi pemberontak terhadap yang satu dan juga yang lainnya. Jadi tolong kita mulai membangun kerjasama supaya harapan yang Tuhan tanamkan dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi keluarga Allah itu bisa tercapai ya. Tuhan memberkati ibu-ibu. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan malam ini, pengalamannya untuk kita dan juga jemaat Tuhan di rumah, dan biarlah semua menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang di rumah, sebelum saya menutup dalam doa,
nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari sektor pelayanan Filipi, ibu-ibu yang baju coklat ini, ya, sama kayak saya, nggak tahu juga, mungkin karena saya sektor Filipi. Janjian juga enggak, tapi kesaksian pujian nanti mereka akan sampaikan, nanti kita akan dengarkan. Tapi izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Firman Allah yang berkuasa merubah hati pikiran kami dan hidup kami sudah ditaburkan. Kami mau belajar dari Gideon, bagaimana dia seorang pemimpin yang membangun relasi dengan Tuhan, yang taat dengan Tuhan, yang merangkul 300 orang untuk mencapai kemenangan. Dia merangkul untuk membangun kerjasama, dan semua yang 300 juga membangun kerjasama yang baik. Dan Gideon boleh merangkul orang yang tidak suka dan suka sama dia, dan mereka boleh membangun sebuah proses yang baik hingga sampai melihat kemenangan demi kemenangan. Dan kami semua Bapak Ibu yang hadir di sini, ibu-ibu dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati agar kami boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangga kami. Kami semua pemimpin dalam rumah tangga. Kami juga semua anggota dalam rumah tangga. Kami semua bagian hamba-hamba Kristus. Jadi pimpin kami untuk menjadi pribadi yang berjumpa Tuhan, pribadi yang taat kepada Tuhan, dan pribadi yang rendah hati untuk membangun kerjasama antara anak dan orang tua dan anak, suami dan istri, dan juga pelayan dan jemaat. Semua kami bekerja sama dalam kerendahan hati. Untuk itu Tuhan memberkati kami, memampukan kami dalam Roh-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit di usia tua, apapun situasi mereka, pergumulan ekonomi, Tuhan memberkati mereka dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga memberkati situasi bangsa kami. Tuhan memberkati juga gereja-gereja yang ada di dalamnya, yang kami semua bersahati untuk menghadapi pergumulan ini bersama. Masa pandemik ini kami rindu Tuhan agar kami diberi kekuatan melewati semua proses. Kami percaya umat Tuhan dijaga oleh kuasa-Mu dan tidak digoyahkan oleh situasi apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus bersama kami dan memberkati setiap kami. Kesaksian pujian juga yang boleh disampaikan oleh sektor pelayanan Kolose dan juga sektor pelayanan Filipi. Tuhan berkati mereka bersama keluarga. Dan jemaat Tuhan juga GPB Benowo Surabaya diberkati dalam sukacita dan sejahtera, dan yang bertambah usia baik perkawinan kelahiran, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tetap sukacita, tetap sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.